Halo pemirsa sahabat Eljon dimanapun Anda berada, senang sekali saya Bagas dapat menyapa Anda di Indonesia Pageant Talks, di mana kita akan diskusi bersama salah satu pelaku pageant yang aktif sekali di kegiatan sosial, aktif menginspirasi juga, dan dia juga sekarang sedang menjabat sebagai Putra Pariwisata Nusantara dan Putra Digital Indonesia 2023. Siapakah dia? Langsung kita lihat video profilnya. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang berguna bagi sesama. Perkenalkan, saya Mufid Muhammad Al-Faid, Putra Pariwisata Nusantara DKI Jakarta 1 tahun 2023. Sebagai pribadi yang aktif berkegiatan sosial, membawa saya untuk dapat lebih peka, lebih peduli, dan berdampak bagi sesama. Menjadi konten kreator kepariwisataan, membawa saya lebih mengenal Indonesia, khususnya DKI Jakarta. Melalui program Sinala, Literasi Anak Pulau, saya mengajak pemuda di Kepulauan Seribu untuk sadar wisata melalui literasi digital. Karena saya percaya, peran pemuda sangat berarti dari kota kolaborasi untuk Indonesia. Oke, ada Mufid. So, sekarang Mufid sudah ada di sini. Mufid, apa kabar nih? Alhamdulillah kabar baik, Kak Bagas. Gimana Kak Bagas, kabarnya baik ya? Luar biasa, baik juga. Luar biasa. Mufid, terima kasih banyak sudah hadir di Indonesia Pageant Talk saat ini. Senang kita bisa ngobrol-ngobrol ya. Nih. Udah lama kita nggak ketemu ya. Betul banget. Tapi kamu sekarang kelihatan lebih bugar nih sekarang. Wah iya dong, karena aku sekarang lagi rajin-rajinnya nih olahraga, naikin berat badan supaya tahun baru, awal baru, dan pastinya dimulai dengan kesehatan. Luar biasa. Di tahun 2024 ini resolusinya badan makin oke ya? Makin sehat. Gitu. Makin sehat, tapi lagi bulking apa sekarang? Lagi bulking, betul. Sekarang udah naik 7 kilo lah ya. Mantap. Ya, soalnya kita terakhir ketemu masih waktu itu masih 61, sekarang udah 60, hampir 68 lah. Oke, mantap. Jadi selain menginspirasi, juga aktif hidup sehat sekarang. Betul, dan itu juga supaya memotivasi teman-teman juga nih untuk bisa memulai hidup sehat. Dan sebenarnya simpel aja bisa dilakukan di rumah gitu. Oke, kamu sekarang tapi workout di rumah atau memang gym? Seringnya gym, tapi beberapa kali juga workout di rumah. Dan menurut aku juga olahraga bisa dilakukan di mana-mana. Jadi nggak cuma di rumah, bahkan di kantor. Kalau misalnya lagi iseng-iseng kerja mungkin ya dikit-dikit lah, push up lah ya. Bisa. Oke, so Mufid, kita lihat tadi di profil kamu nih banyak banget kegiatan-kegiatannya, aktif sekali di kegiatan sosial ya. Gimana nih pengalaman kamu sebagai seorang aktivis mungkin kita bisa bilang ya? Boleh sharing ke sahabat Eljon kali? Baik, untuk kegiatan aktivis aku mungkin ini sebenarnya panjang sekali ceritanya. Ini aku udah mulai aktif di kegiatan sosial tuh mulai dari sekolah. Tapi akhir-akhir ini aku tuh lagi ngejalanin program yang salah satunya aku inisiasi, yaitu Sinala, Kak Bagas. Apa tuh? Jadi Sinala ini merupakan sebuah program di mana kepanjangannya nih, kalau kepanjangannya Sinala, Literasi Anak Pulau. Wah, ini tuh bener-bener sasarannya ke anak-anak pulau, karena di DKI Jakarta tuh nggak cuma ada di pusat kota, tapi kita juga punya Kepulauan Seribu, yang dimana salah satu destinasi yang menjadi pusat prioritas pariwisata yang ada di 10 Bali Baru. So, jadi kita bikin branding baru juga. Betul. Jakarta biasanya kota-kota besar yang gedung-gedung. Sekarang kamu bikin anak pulau. Iya betul, anak pulau. Dan Kak Bagas, aku mau ngasih fun fact tentang Pulau Seribu sendiri. Jadi Pulau Seribu tuh punya yang namanya Maldives Van Java. Wih, beneran kamu? Betul, ini bener-bener layoutnya tuh bener-bener literally kayak Maldives. Jadi kita nggak perlu mahal-mahal ke Maldives. Kita bisa ngerasain sensasi Maldives langsung di Pulau Seribu. Kamu udah pernah ke sana? Kebetulan akan segera ke sana di tahun ini. Mantap. Mungkin bisa bareng kali ya sama teman-teman yang mau ya. Soalnya kamu juga lagi aktif nih buat trip ke sana sini ya. Iya, betul. Ini bagian dari salah satu campaign juga yang sama-sama Putra-Putri Pariwisata Nusantara nih kita gaungkan bersama, yaitu di Indonesia aja. Ini merupakan sebuah program yang diinisiasi oleh Kemenparekraf terkait bagaimana mempromosikan wisata di Indonesia yang nggak kalah kerennya dibandingkan dunia, dan kita juga ingin memperkenalkan wisata di Indonesia ke mancanegara gitu, Kak Bagas. Luar biasa. Oke, so sahabat Eljon, perlu diketahui juga Mufid ini selain aktif di kegiatan sosial, dia ini juga memang punya latar belakang sebagai seorang pelaku pageant. Ya. Tadi sempat kita mention juga, bahkan Mufid juga sempat mentionnya kalau dia ini merupakan Putra Pariwisata Nusantara DKI Jakarta 2023 yang kemudian melaju ke nasional
menang di 5 besar, mendapatkan gelar Putra Digital Indonesia 2023. Alhamdulillah, wih, terima kasih Kak Bagas. Dan itu berlangsung berjalan ya hingga sekarang ya betul, mungkin betul. Bahkan di 2024 kamu tetap aktif dengan gelar ini sebagai Putra Digital Indonesia. Betul, karena banyak sekali sebenarnya potensi di Indonesia, khususnya di pariwisata dan pastinya ekonomi kreatif. Jadi kita kalau misalnya ngomongin soal wisata itu tuh nggak lekang namanya desa-desa wisata, dan desa-desa wisata itu biasanya menciptakan sebuah produk-produk dari masyarakat, dan itu bisa menjadi poin plus juga nih ketika teman-teman datang ke sebuah tempat dan pastinya melihat dong apa aja yang dilakukan oleh masyarakatnya dan apa saja yang dihasilkan oleh masyarakatnya. Dan oleh karena itu sebagai Putra Digital juga ini menjadi tugas kita bersama untuk sama-sama mengajak masyarakat untuk dapat mencintai produk-produk dalam negeri juga. Kayak gitu Kak Bagas. So jadi apa aja yang udah kamu lakukan sendiri sebagai Putra Digital, atau mungkin gimana nih pengalaman kamu selama menjabat sebagai Putra Digital Indonesia mungkin? Untuk pengalaman Putra Digital ini sebenarnya seru banget Kak Bagas, dan aku juga mengucapkan terima kasih banyak untuk Eljon yang telah melahirkan kami semua nih ya, membuka banyak sekali peluang, dan akhirnya saya bisa melihat bagaimana Indonesia itu betapa indahnya, betapa luasnya. Dan kalau misalnya teman-teman lihat dari konten sosial media saya nih ya, teman-teman bisa lihat nanti di moveit.mp4. Ya, jadi kebanyakan video-video gitu. Oh, jadi itu fun fact juga. Betul, fun fact. .mp4. Ya betul. Karena banyak konten-konten video gitu Kak Bagas. Cocok Putra Digital. Ya kan? Gitu. Jadi buat teman-teman bisa ngelihat keindahan Indonesia, nggak hanya dari sisi wisatanya aja, tapi juga dari ekonomi kreatifnya yang diciptakan oleh masyarakat-masyarakat di sana. Dan kemarin tuh terakhir aku ke Lombok. Aku ngelihat di Lombok itu betapa indahnya, dan memang orang-orang bule kita bisa lihat mendominasi Pulau Lombok tuh ternyata benar, karena Lombok itu hampir 11-12 dengan Bali dan memiliki daya tarik tersendiri kayak gitu. Dan kemarin aku menemukan fun fact, ternyata Lombok itu memproduksi mutiara Kak Bagas. Jadi di Lombok tuh banyak yang jual mutiara. Buat teman-teman yang suka mungkin pakai kalung atau perhiasan mutiara bisa langsung cari langsung di Lombok. Oke, keren. Ini juga mungkin fun fact, nggak tahu boleh apa enggak ya. Boleh. Mutiara itu cocok banget nih buat single mother, mungkin janda-janda gitu ya. Itu mungkin jadi branding kali ya. Iya, karena katanya mutiara ini adalah aksesoris yang melambangkan air mata. Oh iya. Iya bisa berarti sih. Boleh ke Lombok ya? Iya betul, langsung aja main ke Lombok gitu. Oke, Mufid, kayaknya nggak cuma keliling Indonesia aja nih kalau kita lihat sosmed kamu, kan tadi kamu mention Instagram kamu ya. Terakhir sempat jalan-jalan sampai ke luar negeri juga nih, dan tetap konsisten sharing tentang travel tips ya gitu ya? Iya betul. Ini sebenarnya hal menarik juga sih. Kemarin aku terakhir ke Malaysia, dan sebenarnya aku di sana tuh lebih kayak berbagi pengalaman gimana aku bisa survive di sana. Aku di sana share tentang bagaimana transportasi di sana, terus supaya orang-orang tuh nggak bingung juga. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ke Malaysia bisa cek juga nih sekalian promosi lagi ya. Cek lagi nih Instagram aku di sana tuh. Moveit.mp4. Betul, moveit.mp4. Jadi di sana tuh aku ngasih tahu gimana caranya kesana. Kalau misalnya mau tahu kesananya kemana, bisa langsung aja cek di Instagram aku. Gimana kalau sama-sama sahabat Eljon kita nonton dulu videonya? Ayo. Indonesia aja. Wih, mantep jalan-jalan ke sana sini ya. Ini memang sejalan juga apa yang sudah kamu lakukan, dan ini juga bisa dibilang menjadi kontribusi kamu sharing ke audiens, tapi hal-hal yang relate ya. Betul. Kayak tadi kamu sharing kalau jalan-jalan ke sini naik apa sih gitu ya. Oke, mantap Mufid. Ya sih, itu juga menjadi salah satu tujuan aku supaya itu tuh bentuk sebenarnya dari literasi digital. Jadi literasi digital tuh sebenarnya maknanya sangat luas, bagaimana kita bisa mengoptimalkan sosial media atau ranah digital untuk fungsi yang lebih bermakna seperti itu. Dan salah satunya dengan kita memberikan berita baik, itu tuh bentuk dari kita bisa memilih antara berita yang baik dan berita tidak. Karena sekarang banyak banget hoax, Kak Bagas. Tuh. Dan juga sekarang banyak platform-platform media yang
semua lapisan masyarakat bisa jangkau Akses, ya, Mufid, betul. Baik dari televisi, bahkan yang nggak punya televisi pun bisa akses dari handphone Betul. gitu ya, bahkan bisa dari radio, Betul. banyak sekali dari internet pun juga semuanya bisa kita akses gitu ya. Yes. Nah Mufid, kamu sebagai putra digital, selain kamu menghadapi tantangan gitu ya, mungkin juga ataupun juga saling lebih ke mengekspor diri untuk sharing-sharing awareness tentang jalan-jalan kepada wisataan. Menurut kamu nih, dari sudut pandang kamu sebagai putra digital Indonesia, media-media sekarang ini di Indonesia khususnya ya, lebih condong kemana sih Mufid? Apakah banyak gimmicknya mungkin, atau mungkin sudah sejalan nih bagus gitu loh dengan apa yang kamu lakukan sekarang gitu? Baik, kalau misalnya dilihat dari media-media di Indonesia sekarang ya, menurut aku ini menjadi tantangan tersendiri khususnya untuk kita masyarakat. Dan kita nggak bisa pungkiri bahwasanya media memang menjadi salah satu bisa dibilang sumber paling mudah diakses oleh masyarakat. Dan ini kembali lagi kepada masyarakatnya bagaimana memilih media-media yang dapat menghasilkan berita-berita baik atau berita-berita valid. Itu tidak bisa kita atur ya. Maksudnya kayak media-media itu kan banyak merajalela, dan kita juga tidak bisa menyuruh kayak lo media nggak boleh dong nyebar-nyebar hoax, lo media nggak boleh dong memberikan berita-berita bohong kayak gitu. Itu tuh sebenarnya balik lagi ke masyarakatnya, gimana masyarakat bisa memilih media-media mana yang dirasa cukup aktual, cukup memberikan informasi dengan fakta-fakta, dan cukup memberikan informasi yang tidak mengujar kebencian kayak gitu, Kak Bagas. Nah menurut kamu sebagai anak muda nih, apa yang harus kita lakukan juga sebagai anak muda juga untuk menghadapi tantangan tersebut, Mufid? Oke. Selain kita mesti bisa memilah berita yang aktual yang kamu bilang tadi ya, apakah kita, kayak sekarang kan banyak anak muda yang bodoh amat, ataupun mungkin banyak juga anak muda yang ikut arus gitu, malah termakan hoax nih. Sebenarnya apa sih yang harusnya kita lakuin nih sebagai anak muda? Oke, sebenarnya kalau misalnya kita sebagai anak muda tuh, kalau misalnya tadi yang bilang kayak cuek dan segala macam, itu aku yakin banyak banget. Tapi kalau misalnya dari aku sendiri, apapun yang kita lakukan sebenarnya mulai dari awareness. Awareness itu perlu dibangun. Dan bagaimana cara kita membangun awareness adalah kita melihat dari fakta-fakta yang ada. Ketika orang banyak yang diadu domba oleh sebuah berita, itu tuh menjadikan hal yang cukup rumit. Ketika misalnya berita A memberitakan tentang fakta di sebuah masyarakat kelompok B, sedangkan padahal yang ada di kelompok B itu tidak sesuai dengan berita yang diberitakan. Akhirnya muncullah konflik-konflik, dan itu tuh menjadi hal yang bisa men-trigger kita, oh ternyata berita bohong itu bisa mempengaruhi situasi dan kondisi masyarakat. Oleh karena itu, sebagai pemuda, kita bisa sama-sama untuk menangkal hoax dengan cara kita mencek terlebih dahulu kebenarannya. Dan ada situsnya, Kak Bagas, ada situsnya bagaimana cara kita untuk mencek tentang kebohongan atau validasi dari berita itu sendiri. Mungkin nanti kalau misalnya mau cari tahu, diketik aja di Google validasi berita hoax. Nanti bakal muncul link atau tautan yang bisa teman-teman akses. Kayak gitu, Kak Bagas. Salah satunya juga berarti anak muda boleh nih follow Instagramnya mufid.mp4. Betul. Karena di situ banyak awareness tentang informasi yang valid. Setuju? Setuju. Soalnya kalau kamu mau jalan-jalan dapat berita yang benar gitu ya. Di Lombok ada penghasil mutiara tadi ya. Atau mungkin follow Instagram Eljon Media kali ya. Betul. Itu penting banget karena aku juga tahu banyak informasi dari Eljon Media, Kak Bagas. Mantap banget kita kan? Juga sejalan untuk mengedukasi kayak kamu bilang tadi ya, awareness gitu ya. Dan itu penting dilakukan anak muda untuk menuju Indonesia Emas 2045. Sebenarnya khususnya anak muda, tapi sebenarnya ini masyarakat luas ya. Karena urusan hoax ini sebenarnya kita tidak bisa kerja sendiri. Kita harus sama-sama bergotong royong, berkolaborasi, bersinergi untuk sama-sama aware terhadap berita-berita atau fakta-fakta yang ada di lapangan. Kayak gitu, Kak Bagas. Keren banget. Oke, Mufid, selain tadi kamu juga sempat mention ya, kalau kamu sama teman-teman putra-putri pariwisata Nusantara, di mana itu memang ajang yang sebelumnya secara nasional kamu ikuti dan keluar sebagai salah satu pemenang. Kalian kan masih aktif nih ya di program kalian. Betul. Namanya adalah Kenali Nusantaramu. Luar biasa. Itu apa sih, Mufid? Ini benar-benar menarik. Teman-teman mungkin sebelum aku cerita boleh dicek dulu sekarang. Ayo dicek. Kita langsung buka bareng-bareng. Iya, kita buka bareng-bareng ya. Kenali Nusantaramu. Ini merupakan sebuah program yang diinisiasi oleh putra-putri pariwisata Nusantara pada tahun 2023 kemarin. Jadi
sebenarnya salah satu tujuan kami adalah mendukung program pemerintah yang kemarin dicanangkan, yaitu wisata di Indonesia aja, supaya masyarakat, bahkan tuh terkadang kita tinggal di sebuah daerah tapi kita nggak tahu potensi pariwisata yang ada di daerah kita sendiri gitu. Dan makanya melalui platform itu kita ingin memberikan sebuah informasi terkait bagaimana wisata yang sebenarnya ada loh di daerah kalian, mungkin kalian belum pernah kunjungi, teman-teman bisa cek langsung di Kenali Nusantaramu. Dan itu juga ada tanya jawab interaksi antar pasangan delegasi yang ada di provinsinya masing-masing. Jadi kalau misalnya teman-teman mau mengulik gimana potensi pariwisata di daerah teman-teman, bisa banget stay tune terus di Kenali Nusantaramu. Luar biasa, ini juga salah satu gebrakan digital ya, betul, yang bisa betul, kita lakukan. Yes, Keren betul. sekali. Mungkin kalau misalnya dibilang digital nih salah satu bagian dari apa ya, bisa dibilang entitas untuk mendukung pariwisata di Indonesia, karena yang kita tahu ada konsep namanya pentahelix sinergi, Kak Bagas. Jadi ada 5 aspek, ada dari akademisi, ada dari bisnis, terus ada dari community kayak gitu-gitu, dan salah satunya adalah dari media. Betul. Dan ini tuh menjadi salah satu langkah yang kuat untuk bagaimana Indonesia tuh bisa dikenal oleh negara-negara lain gitu. Sebenarnya kalau misalnya ngomongin soal Indonesia ke bule-bule nih, Indonesia tuh masih kurang terkenal dibandingkan Bali. Mungkin itu udah jadi rahasia publik kali ya. Makanya itu udah menjadi sesuatu yang terus kita talangi. Betul. Kalau misalnya tanya Indonesia di mana gitu, mereka nggak tahu gitu. Semuanya bisa jawab ya. Kalau bilang Bali, nah baru I know Bali gitu. Kayak itu menarik banget. Jadi kayak kenapa makanya kita memunculkan di Indonesia tuh ada 10 Bali baru. Sebenarnya Indonesia tuh pengen dunia tuh lebih tahu kalau misalnya Indonesia tuh nggak cuma Bali, kita tuh punya banyak banget destinasi wisata gitu, Kak Bagas. Luar biasa. Jadi memang bahkan pemerintah pun juga ikut bikin program ya. Betul. Dan juga tidak hanya pemerintah saja, tapi ada salah satunya 5 aspek tadi. Betul. Ya. Mufidnya termasuk masyarakat, community, dan juga media juga yang tugasnya untuk memasarkan pariwisata. Betul. Jadi tugas kita semua loh sahabat Yes. Eljon, nggak cuma tugas Putra Putri Pariwisata Nusantara atau Putra Digital, Yeah. tapi tugas kita semua. Karena kita adalah warga negara Indonesia. Indonesia, betul. Wah. Oke, Mufid, selain kamu ada program bareng teman-teman Putra Putri Pariwisata Nusantara, terus juga kamu aktif di sosial media kamu secara personal, yang menjadi bisa kita bilang mungkin udah kayak selebgram kali. Waduh, ya, belum sih nih kayaknya ya. Konten creator lah, membuat konten. Ya. Betul. Oke. Nah, tapi menurut kamu nih sebagai anak muda ya, mungkin sahabat-sahabat Eljon kan nggak semuanya ya yang ngerti gimana jadi konten kreator, atau mungkin nggak semuanya ekstrovert kali gitu ya, depan kamera gitu ya. Ada nggak sih tips-tips biar mereka tuh juga bisa ambil bagian gitu dalam mempromosikan pariwisata ataupun manfaatnya dunia digital ini? Sebelum masuk ke tips-tips, mungkin aku mau ngasih tau dulu juga ke teman-teman ya. Kalau misalnya sekarang zamannya digital dan sosial media tuh menjadi salah satu bagian dari digitalisasi. Ketika teman-teman nggak memanfaatkan media sosial sekarang, itu tuh bener-bener kayak ketinggalan banget gitu. Dan yang sama-sama kita ketahui, sosial media tuh banyak banget manfaatnya. Mulai dari pekerjaan, ngeceknya sosial media. Terus kita mau daftar apa, rata-rata tuh memang pertama kali yang dicek adalah media sosial. Dan itu tuh menjadi hal yang penting untuk kita membangun personal branding kita di sosial media. Dan pastinya untuk membangun personal branding tuh butuh konsisten. Dan untuk membangun konsisten sebenarnya ini yang paling sulit adalah memulai. Oke. Nah ini tuh orang-orang tuh pada kayak entar aja lah. Kalau misalnya entar kapan mulainya gitu. Kayak nggak akan mulai, nggak akan terjadi gitu. Makanya kalau saran aku nih, mulai masuk tips nih Kak Bagas. Jadi kalau saran aku, pertama teman-teman yang punya sosial media, mungkin Instagram atau TikTok atau yang lainnya mungkin, teman-teman bisa mulai dengan membangun personal branding di media sosial itu. Bagaimana cara membangun membangun personal brandingnya? Itu bisa mulai dari kenali diri kita. Semua di sosial media itu adalah cerminan dari diri kita. Dan bagaimana kita akan mengekspresikan diri kita. Tadi Kak Bagas sempat mention, ada extrovert, mungkin nggak semuanya orang extrovert tampil di depan layar. Sebenarnya orang introvert juga bisa Kak Bagas. Gimana caranya? Nah, orang introvert gimana? Teman-teman bisa suka ngeliat konten-konten TikTok nggak sih? Dia tuh lebih banyak konten yang lebih bervariasi. Sebenarnya
nggak semua konten harus memperlihatkan wajah Muka kita sendiri. betul Oke, kan? got it. Betul kan? Misalnya kalau misalnya aku introvert nih, tapi aku mau konten aja suara kamu. Oke. Justru orang introvert tuh lebih terbuka di media sosial karena dia tidak berinteraksi langsung dengan orang lain. Kayak gitu. Jadi teman-teman tuh bisa mulai dengan hal tersebut. Untuk membangun personal branding, pertama teman-teman harus kenali diri kalian. Potensi apa yang kalian punya, potensi apa yang mungkin kalian akan explore, dan mungkin ada hal-hal yang menarik atau unik di diri kalian. Misalnya kayak mungkin aku memiliki hobi jalan-jalan gitu. Daripada aku cuma hobi doang, tapi nggak aku bagikan kan sayang ya. Mending sambil menyelam minum air. Teman-teman juga bisa, misalnya teman-teman hobi membaca buku gitu. Teman-teman bisa mulai membangun personal branding kalian dengan si pembaca buku. Jadi teman-teman bisa review bukunya, atau bisa ambil quotes-quotes dari bukunya. Pastinya cantumkan sumbernya ya. Dan teman-teman juga bisa dengan cara-cara lain. Itu sebenarnya tips membangun personal branding. Ketika personal branding itu sudah terbentuk, dari media sosial tuh bisa terlihat dengan sendirinya Kak Bagas. Jadi ketika misalnya kita udah terbentuk sebagai personal branding yang A, itu tuh orang-orang akan kenal, oh dia si ini ya. Misalnya kayak, oh Mufid yang suka jalan-jalan gitu. Atau, oh si A yang suka baca ya gitu. Orang-orang akan lebih kenal kita gitu. Dan ya kita tahu lah kalau misalnya sosial media kan bisa mendapatkan uang tambahan juga. Cuan, ya betul, okay. Cuan itu kan yang dicari masyarakat kan. Yang penting setuju. cuan. Dan itu menarik banget Kak Bagas. Dan kalau misalnya teman-teman nggak mulai dari sekarang, kapan lagi gitu. Dan mungkin orang-orang suka bilang kayak, ih enak banget ya jadi content creator, banyak uangnya, banyak uang jajannya gitu. Kalian juga bisa gitu. Ngapain bilang doang kayak, enak banget ya, kalian juga bisa terlibat di dalamnya gitu. Asal mulai dulu. Dan konsisten ya. Konsisten, betul. Oke, jadi memang setuju banget nih Mufid. Sekarang tuh saya personal dan mungkin teman-teman juga ya dimanapun kalian berada gitu ya. Kalau lihat sosmed tuh kadang kan, oh ini personanya nih beda nih, oh ini sharing tips fashion, oh ini suka jalan-jalan nih Iya, gitu ya. betul. Oh follow dulu gitu. Kadang kan yang relate dengan kita gitu ya. Oke, nah Mufid menuju ke situ kan tadi kita udah sempat ngobrol gimana sudut pandang kamu, terus juga apa aja udah kamu lakukan, bahkan juga kamu udah bisa sharing tips juga dengan pengalaman kamu yang banyak banget dan juga dengan prestasi kamu di tingkat nasional. Nah kita sekarang mungkin kilas balik nih Mufid. Biar mungkin teman-teman sahabat Eljon dimanapun kalian berada bisa terinspirasi karena pengen mulai juga. Nah melalui ceritanya Mufid kita pengen tahu nih pengalaman kamu melalui perjalanan kamu membangun branding kamu, karir kamu baik dari pageants gitu ya. Karena kan memang sebelumnya kamu sudah jalan lama tuh sepertinya kalau kita lihat-lihat lagi ya sebelum kamu dinobatkan sebagai Putra Digital Indonesia, kamu memang sudah into dalam dunia digital ini ya, sosmed khususnya gitu. Gimana sih awalnya Mufid bisa kayak, oh oke, gue mau seriusin nih di sosial media ataupun mungkin di dunia digital gitu ya. Apakah awalnya karena kamu iseng-iseng bikin video tiba-tiba membludak atau gimana nih ceritanya gitu? Ya, jadi sebenarnya ini menarik banget dan kalau misalnya pertama kali bikin video dan membludak itu enggak. Jadi teman-teman nggak usah mikirin kayak nanti bikin video dulu viral nggak ya gitu. Nggak usah mikirin viralnya dulu. Viral tuh menurut aku nggak ada rumusnya. Yang ada rumusnya adalah bagaimana cara konsisten, bagaimana kita membuat konten. Jadi awal mulanya Kak Bagas. Dulu aku ikut sebuah organisasi, waktu itu masih SMA. Dari SMA? SMA. Oke. SMA dan kuliah lah, SMA kuliah. Itu tuh organisasinya memang sering jalan-jalan Kak Bagas. Jadi kita sering kunjungan ke daerah-daerah untuk berkegiatan. Dan banyak dari teman-teman aku justru yang malah men-trigger, bukan aku sendiri. Jadi kayak, Mufid, lu kok kesana kesini, tapi nggak ada yang lo hasilkan gitu. Nggak ada kontennya. Iya, nggak ada kontennya. Dia gitu ya? sebenarnya penasaran, lebih ke penasaran ngapain aja sih lo di sono gitu. Tapi kayak secara halus dia bilang kayak, kok lu kesono kesini tapi nggak kelihatan apa-apa gitu. Iya. Ngapain lo di sana? Iya, betul. Akhirnya dari situ mulai ke trigger tuh kayak, coba kali ya bikin konten gitu. Awalnya konten-konten foto, kayak foto-foto. Dulu tuh zaman banget foto-foto estetik. Urbex people kayak gitu-gitu lah ya. Kayak gitu-gitu terus kayak kita coba masuk ke foto, terus lagi booming-boomingnya TikTok waktu itu baru muncul dan akhirnya baru bikin video di Instagram juga. Dan dari situ
mulai sebenarnya awalnya nggak mau fokus di jalan-jalan sih, kayak mau random aja gitu. Tapi lama-kelamaan dapat polanya. Oh, followers aku kebanyakan mau ngejual konten-konten aku yang jalan-jalan. Akhirnya coba aku seriusin dan aku dapat tawaran pertama tuh seneng banget tahun 2021 kalau nggak salah. Itu tuh tawaran kerjasama dari sebuah produk dan itu menjadi apa ya? Menjadi pecutan semangat sih buat aku dan untuk terus konten gitu. Dan kalau misal teman-teman sahabat Eljon nih memulai konten, gak usah takut kayak alat aku cuma apa gitu. Orang tuh kadang worry kayak aku kan gak punya gadget atau gak punya kamera yang bagus gitu. Emang bisa ngonten? Bisa. Kita mulai dulu aja gitu karena semua itu berproses. Aku yakin setiap content creator tuh dulu pasti punya video yang kualitasnya di bawah. Oke, kalau misalnya MP4 gitu. Iya, kayak MP4 gitu. Itu TJP gitu iya ya. betul, masih kresek-kresek lah ya gitu. Mungkin kalau misalnya dilihat dari semua kreator pasti berproses. Kalau misalnya dibandingkan dari yang sekarang sama yang sebelumnya itu pasti jauh. Dan itu percayalah sahabat Eljon, itu merupakan sebuah proses. Jadi kalau misalnya kita nggak mulai, kita nggak bisa melalui prosesnya dan kita nggak bisa sampai ujung. Jadi kalau misalnya teman-teman atau sahabat Eljon mau memulai, mending mulai dari sekarang dan nggak apa-apa pakai yang seadanya dulu aja. Nanti lama-lama bisa dapet tuh polanya. Gitu. Setuju, karena kita bisa belajar dari pengalaman Mufid juga nih. Betul. Awalnya mencoba dulu ya, jalanin terus sampai Betul. akhirnya ada pecutan semangat dari brand kontak kamu misalnya Betul. gitu ya, untuk kerjasama. Cuan lagi tuh nggak sih? Yes, betul. Dan itu bisa jadi modal untuk kita investasi ke Betul. mungkin tools yang nanti ke depannya untuk kita seriusin. Betul, dan itu bisa menjadi apa ya, bisa menjadi tabungan kita ketika misalnya kita sekarang handphonenya masih kurang proper gitu ya, kita mau ngonten kurang proper, gak apa-apa, bikin terus aja. Lama-lama dapat uang, dikumpulin dapat handphone baru. Itu bisa jadi lagi cuan. Oke, setuju. Nah, Mufid, tapi bicara tentang passion nih, kan kamu sekarang fokusnya mungkin lebih banyak konten jalan-jalan ya. Apakah itu memang passion kamu yang kamu ngerasa persona aku di jalan-jalan, atau memang baiknya kayak yang kamu bilang tadi, kita lihat followers dulu nih sukanya apa gitu. Jadi apakah Mufid ini memang suka jalan-jalan atau mungkin gara-gara banyak yang ngelihat konten jalan-jalan kamu maksa diri untuk jalan-jalan terus nih? Sebenarnya kalau misalnya ngomong-ngomong soal passion dan media sosial, ini tuh jujur kalau jalan-jalan ini merupakan passion aku sih pastinya. Siapa sih orang nggak suka jalan-jalan ya kan? Bener. Itu kan sekarang kalimatnya adalah healing gitu. Kemana-mana healing. Gitu ya, pokoknya. Iya, mau kemana healing. Iya, ya. betul gitu. Itu semua orang pasti mau jalan-jalan ya. Tapi kalau misalnya ngomong-ngomong tadi tentang persona, ketika teman-teman sudah menemukan kebutuhan followers, itu kembali lagi ke teman-teman. Apakah teman-teman nyaman menjalaninya, nyaman membuat kontennya? Ketika teman-teman merasa itu bukan diri teman-teman, jangan dilanjutkan. Karena sosial media yang punya teman-teman, sosial media yang punya sahabat Eljon semua. Jadi yang ngatur itu sahabat Eljon sebenarnya. Bagaimana yang mau dikeluarkan, bagaimana yang mau disampaikan, itu semua yang ngatur sahabat Eljon. Tapi bisa disesuaikan dengan kebutuhan pasar. Dan pastinya itu penyesuaiannya bisa apa ya? Bisa dibilang dapat ya kita tuh nggak bisa seluruhnya menyenangkan hati followers. Jadi kita lakukan yang terbaik aja. Tapi ngomong-ngomong seputar fashion nih juga ya Mufid. Sekarang kan kalau di industri kreatif gitu ya, dan juga di industri entertain atau mungkin di dunia kerja lah ya gitu ya. Banyak banget yang ngerasa kayaknya aku bukan aku, tapi mungkin dia backgroundnya bukan sebagai content creator, tapi yang mungkin awalnya dia kerja di corporate yang kesehariannya itu adalah rutinitas gitu ya. Tiba-tiba mendadak dia menjadi content creator gitu. Gimana nih sudut pandang kamu sendiri ngelihat mereka yang masuk ke industri ini tapi sebenarnya tidak punya background di industri itu? Wah, ini menarik banget nih Kak Bagas, karena aku ngelihat itu tuh sebenarnya menjadi potensi juga nggak sih? Karena ketika kita terjun ke media sosial dan terjun menjadi kreator, itu merupakan nilai plus. Ketika kita hitungannya, mungkin orang-orang lebih memilih menjadi content creator karena pekerjaannya lebih fleksibel mungkin, atau bisa jadi dibandingkan pekerjaan sebelumnya lebih cuan. Itu tuh menurut aku salah satu poin positif dalam penggunaan media sosial Kak Bagas, kayak gitu.
Oke, jadi memang sebenarnya juga industri industri itu tuh luas banget Iya, ya. betul. Bahkan nggak ada batasan sebenarnya. Semua orang bisa masuk ke industri ini, bahkan bisa jadi full time passion dia, atau bahkan bisa jadi part time dia aja gitu ya. Karena banyak nggak sih yang memang udah punya pekerjaan tapi juga punya sampingan di content creator gitu. Betul. Itu kebetulan saya sih. Oh, kamu ya? Iya, betul. Oke. Makanya kalau misalnya di Instagram saya tulisnya part time traveler. Jadi travelernya ya part time aja lah gitu. Oke, Mufid, sekarang kan kamu juga masih menjabat ya menjadi seorang Putra Digital Indonesia yang juga sebelumnya melalui kompetisi nasional Putra Putri Pariwisata Nusantara yang memang fokusnya ke dunia kepariwisataan. Gimana nih pengalaman kamu setelah menjabat? Ada nggak sih yang berubah setelah dapat prestasi nasional ini? Yes. Kalau misalnya pengalaman ini jujur yang tadi aku bilang, aku mau ucapin terima kasih banyak buat Eljon udah melahirkan kami. Sebenarnya pengalaman aku tuh banyak banget. Pertama kayak aku membuka koneksi yang luas, dan pastinya aku lebih dikenal orang sih, karena dengan brandingnya digital, Putra Digital Indonesia tuh sebenarnya lebih dikenal orang, dan itu tuh salah satu yang membantu aku untuk bisa mendukung konten-konten yang aku buat. Jadi kesempatan-kesempatan itu tuh banyak yang datang gitu ketika aku menjabat sebagai Putra Digital Indonesia kayak gitu, Kak Bagas. Tapi secara personal nih, dengan ada prestasi ini di kehidupan kamu ada yang berubah nggak sih? Pasti dong. Ada sesuatu yang tadinya nggak pernah kamu lakukan, malah kamu lakukan. Berikut juga ada sesuatu yang hilang nggak sih? Sebenarnya kalau misalnya itu pasti ada yang berubah. Kalau misalnya secara personal, sebelum aku mengikuti Putra Putri Pariwisata, aku tuh orangnya yang cuek banget. Tapi kalau misalnya sekarang, iya benar. Aku tuh orangnya cuek banget tentang penampilan diri. Jadi setelah ikut Putra Putri Pariwisata Nusantara ini, aku lebih kayak, aku tuh sekarang menyandang gelar gitu. Ketika aku keluar, aku tuh harus tampil performa gitu. Pun dimanapun aku berada, itu sebenarnya menjadi basic skill juga sih buat masyarakat atau teman-teman sahabat Eljon semua. Karena kita nggak tahu di luar tuh akan ketemu siapa gitu. Bisa jadi kita tuh tiba-tiba ketemu sama calon klien kita gitu. Kamu jodoh juga. Iya, mungkin ya. Mungkin kita ketemu jodoh di luar gitu. Jadi menurut aku itu menjadi hal yang basic sih, basic skill yang perlu disiapkan oleh sahabat Eljon sebelum keluar rumah gitu. Minimal setiap hari tuh pasti ada grooming dikit gitulah. Emangnya kalau ikut pageant tuh, apalagi cowok ya Mufid ya, mungkin teman-teman sahabat Eljon semuanya pengen tahu juga nih, mungkin pengen ikut jejaknya Mufid yang aktif di dunia pageant gitu ya. Diajarin apa aja sih Mufid, apalagi khususnya untuk cowok gitu ya, sudut pandang kamu sebagai pelaku sendiri, apa sih pageant ini gitu? Yes. Kalau misalnya kemarin selama proses nih ya, kalau misalnya di Eljon sendiri, aku ngerasa kemarin kita tuh dapat banyak, pertama tuh knowledge pasti. Kita tuh dikapasitasi informasi, kita hitungannya belajar lagi lah gitu. Dan itu sebenarnya penting, karena sebagai pageant, kita tuh sebagai figur atau citra, di mana kita harus mewakili isu yang akan kita sampaikan. Ketika kita sudah full knowledge, kita tuh bisa dapat percaya diri untuk menyampaikan apa yang kita tuju kayak gitu. Jadi itu penting, yang pertama knowledge. Yang kedua pastinya grooming. Itu tuh grooming juga penting, karena ketika kita berhadapan dengan orang, itu sangat menjadi nilai plus. Coba bayangin kalau misalnya kita ketemu orang dan dia kurang well prepare gitu lah, kayak pakaiannya segala macem, itu pasti orang-orang bakal first impression itu tuh penting, dan itu tuh mempengaruhi juga keberlanjutannya. Dia pakaiannya kayak kurang oke deh gitu misalnya. Itu sebenarnya bisa menjadi antisipasi kita. Dan yang ketiga, ini sih yang penting ya. Ini yang ketiga tuh sebenarnya lebih ke arah attitude. Jadi ini tuh penting banget yang dimiliki oleh pageant. Pageant tuh harus punya attitude yang baik. Sebenarnya kenapa dibilang seperti itu? Karena balik lagi, dia tuh adalah seorang figur yang mungkin bisa dibilang jadi percontohan kali ya. Masa kalau misalnya jadi seorang figur, bergerak dikit aja menjadi sorotan kayak gitu. Jadi itu tuh penting banget. Jadi kita mesti punya citra yang bagus ya. Betul. Dan sebenarnya nggak harus untuk ke perempuan gitu ya, bahkan untuk cowok juga ikut pageant itu bisa menjadi wadah untuk pengembangan diri ya. Betul, pengembangan diri, betul.
bahasanya lebih ke pengembangan diri ya. Ya, setuju. Jadi role model kita bukan sekedar tuntutan, tapi kita juga belajar untuk membentuk pribadi menjadi lebih baik lagi. Yes, betul. Sebenarnya kita ajang menyalurkan minat dan bakat juga sih, karena kemarin waktu final kan akhirnya kita belajar banyak skill ya, kayak skill menari. Terus kita juga banyak sebenarnya skill leadership, bagaimana kita di kelompok tuh bisa ngebangun kepemimpinan antar teman, terus juga kekeluargaan itu juga penting. Pokoknya banyak sih yang didapatkan ketika kita ikut pageant kayak gitu, khususnya di Eljon. Di Putra Putri Pariwisata Nusantara gitu. Kalau misalnya mau tonton keseruannya, mungkin bisa ditonton di malam final kita kali ya. Itu hasil jerih payah kita. Dan itu keren sekali. Jadi pada saat malam final ini, sahabat Eljon, benar nggak sih pada saat itu kalian tampil rame-rame semua finalis ya? Betul. Dari seluruh provinsi di Indonesia, nampilin tarian Nusantara. Betul. Jadi kita nggak semua orang punya basic menari, tapi kita berusaha untuk mempelajari skill baru. Dan aku ngerasain merinding sih kalau misalnya selalu nonton dan kemarin tampil gitu, karena aku pertama kali nari saman, saat itu aku kebagian posisi mendapatkan tari saman. Dan itu tuh cukup sulit menurut aku, tapi akhirnya dalam waktu singkat kami semua bisa melakukannya, dan tonton aja sih kayaknya di YouTube. Tonton aja nggak sih? Yes, betul. Tapi itu memang keren banget. Itu juga shout out buat kalian angkatan 2023 bisa tampil perform kebudayaan, tarian gitu ya, yang ada di Indonesia. Keren banget. Wah, dan thank you, Kak Bagas. dari ajang itu ini salah satu pemenang kita. Wah, thank you, Kak Bagas. Oke, Mufid, terakhir nih. Boleh nggak sih di-sharing ke sahabat Eljon, ke teman-teman dimanapun mereka berada saat ini, mungkin kata-kata yang bisa menginspirasi mereka agar bisa sebagai anak muda bisa juga ambil peranan dalam membangun negeri, baik itu kepariwisataan ataupun juga membangun personal branding diri. Yes, kalau misal kata-katanya nggak panjang, cukup mulai, konsisten, dan terus suarakan. Luar biasa. Mufid, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Kak Bagas sudah diundang di Pageant Talk hari ini ya. Ini seru banget, kita udah ngobrol banyak banget nih Kak Bagas. Oke, luar biasa banget. Kita juga bisa dapat insight banyak dari kamu Mufid, dan juga pastinya dapat inspirasi ya sahabat Eljon. Karena ini spesial sekali kita bertemu anak muda yang aktif menginspirasi, aktif di sosial media, aktif di pariwisata. Banyak sekali keaktifannya ya. Tapi dengan low profile-nya dia tulis part-time traveler, part-time doang, tapi aktif banget gitu ya. Oke, Mufid, terima kasih banyak. Semoga perjalanan kamu ini bisa menginspirasi kita semua. Amin. Dan juga sahabat Eljon dimanapun kalian berada bisa mendapatkan insight-insight baru dan tips-tips juga di dunia digital. Oke, untuk itu sahabat Eljon, jika kalian ingin menyaksikan Indonesia Pageant Talk lainnya, kita bincang-bincang dan diskusi bersama para pelaku pageant, bersama role model, terus saksikan hanya di Eljon TV dan YouTube channel Eljon Media. Untuk itu saya Bagas Suripada bersama Mufid. Pamit undur diri, sampai jumpa. Sampai jumpa. Sahabat Eljon yang ada di rumah, perkenalkan saya Desi Rahel Syajian, Putri Bumi Indonesia Udara 2023. Gimana, udah nonton videonya belum? Jangan lupa di like, share, dan subscribe video ini ya. Sampai ketemu!